Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, perkenalkan kami dari kelompok 2C akan memaparkan terkait pemodelan dan pemantauan kualitas udara menggunakan simulasi air mod. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Alicia Mevi Putri, dan ada Ahmad Zaki, Aufa Fajri Azahra, Windy Arila Ramadhani, dan Yaser Pramudia Arifki. Selanjutnya, pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Yaser. Kepada Yaser dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada pendahuluan di mana udara merupakan komponen penting bagi kehidupan, sehingga kualitas udara menjadi indikator utama kondisi lingkungan, khususnya di area kerja yang berpotensi terpapar polutan dari aktivitas operasional. Emisi seperti partikulat atau PM10 dan gas pencemar atau SO2, NOx dapat menurunkan kualitas udara dan berdampak pada kesehatan, serta keseimbangan lingkungan, sehingga perlu dilakukan pemantauan secara berkala. Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan sesuai standar seperti SNI 7119.3 dan mengacu pada PP nomor 12 tahun 2021 dengan tujuan memastikan konsentrasi polutan tidak melebihi baku mutu yang ditetapkan. 4. Aktivitas industri kawasan X diduga menjadi sumber pencemaran udara yang ditandai dengan keluhan masyarakat seperti bau tidak sedap, gangguan pernapasan, dan penurunan kenyamanan lingkungan. Analisis dispersi menggunakan model air mod diperlukan untuk memprediksi sebaran polutan berdasarkan kondisi meteorologi dan lingkungan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi pencemaran dan pengendalian emisi. Next. Selanjutnya, metodologi penelitian. Satu, ada pendekatan penelitian di mana penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pemodelan matematis menggunakan air mod untuk menganalisis dispersi polutan udara. Tujuan utama penelitian adalah memprediksi distribusi konsentrasi polutan di sekitar sumber emisi. Studi dilakukan di kawasan industri X yang berdekatan dengan pemukiman dan berfokus pada dampak emisi cerobong terhadap lingkungan sekitar. 2. Lokasi dan area studi, di mana lokasi penelitian berada di kawasan industri X dengan koordinat geografis yang telah dikonversi ke sistem UTM untuk mempermudah analisis spasial. Koordinat UTM lokasi adalah X sama dengan 651522,74 dan Y adalah 9895967,39. Area studi ditentukan dalam radius 10.000 meter dari sumber emisi untuk mempresentasikan wilayah yang terdampak pencemaran udara. Next. 3, ada data penelitian, di mana data yang digunakan meliputi data meteorologi seperti kecepatan dan arah angin, suhu udara, serta stabilitas atmosfer yang berperan dalam dispersi polutan. Data ini diolah menggunakan AirMat sebelum digunakan dalam air mod. Selain itu, data topografi dan karakteristik sumber emisi juga digunakan sebagai input utama dalam pemodelan. Keempat, ada karakteristik sumber emisi, di mana sumber emisi dalam penelitian ini berupa cerobong industri yang diklasifikasikan sebagai point source. Koordinat sumber berada pada X sama dengan 6062777,57 dan Y sama dengan 9334184,007 dengan tinggi cerobong yaitu 55 meter. Untuk laju emisi PM2,5 sebesar 4,2 gram per second didukung parameter lain seperti suhu gas 170 derajat Celcius, diameter cerobong 2 meter, dan kecepatan aliran gas 12 meter per second. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Yaser. Selanjutnya itu ada untuk penentuan reseptor yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada reseptor ini merupakan titik pengamatan konsentrasi polutan yang disusun dalam bentuk grid. Lalu dalam penelitian ini data yang digunakan itu adalah grid 40 dikali 40 sehingga totalnya itu ada sekitar 500 titik reseptor. Lalu jarak antar reseptor itu ditetapkan 1000 meter untuk memperoleh gambaran distribusi polutan secara spasial yang cukup detail. Selanjutnya, itu simulasi model. Pada simulasi model ini,
Seluruh data yang telah dikumpulkan itu dimasukkan ke software AirMod dan dilakukan simulasi dispersi polutan seperti NOx PM2,5. Selanjutnya, simulasi ini juga mempertimbangkan kondisi meteorologi dan karakteristik sumber emisi, dan output yang dihasilkan berupa konsentrasi polutan pada setiap titik reseptor dengan interval waktu 1 jam, 24 jam, dan tahunan. Selanjutnya itu hasil dan analisis, di mana hasil pengolahan data meteorologi ini sebelum dimasukkan ke AirMod itu menggunakan AirMat. AirMat ini menunjukkan bahwa data permukaan atau surface-nya dan data udara atas atau upper air itu telah berhasil diproses melalui 3 tahap. Ada tahap quality control, penggabungan data, dan pembentukan parameter meteorologi. Lalu output yang dihasilkannya itu berupa file meteorologi SFC dan PFL yang telah siap digunakan sebagai input dalam model untuk dispersi pada AirMod. Nah, ini adalah bentuk dari gambar yang dihasilkan dalam bentuk SFC dan PFL. Nah, parameter yang diperlukan itu seperti kecepatan angin, arah angin, temperatur, mixing height, serta stabilitas atmosfer. Nah, data ini dapat mempresentasikan kondisi meteorologi pada lokasi studi. Data meteorologi yang dihasilkan AirMod itu bisa dinyatakan layak dan memenuhi syarat untuk digunakan dalam proses pemodelan dispersi pencemaran. Selanjutnya itu tentang hasil running AirMod yang akan dijelaskan oleh Zaki. Kepada Zaki dipersilakan. Baik, terima kasih Cia. Selanjutnya yaitu hasil AirMod untuk 1 jam. Pada hasil AirMod 1 jam ditampilkan konsentrasi polutan dalam periode waktu singkat yaitu 1 jam. Nilai yang dihasilkan cenderung lebih tinggi karena mempresentasikan kondisi meteorologi yang terburuk, seperti kecepatan angin yang rendah dan atmosfer yang tidak stabil. Sehingga hasil ini digunakan untuk melihat potensi dampak jangka panjang dampak jangka pendek atau kondisi paling kritis dari hasil pemodelan. Next. Selanjutnya yaitu hasil running AirMod 24 jam, yaitu berbeda dengan hasil dari 1 jam. AirMod 24 jam merupakan rata-rata konsentrasi polutan selama 1 hari penuh. Nilainya cenderung lebih rendah karena sudah mengalami proses perataan dari berbagai kondisi meteorologi yang berubah-ubah. Sebaran polutan juga terlihat lebih luas karena dipengaruhi oleh pergerakan angin dan waktu yang lebih lama. Next. Lalu berdasarkan hasil pemodelan menggunakan AirMod dengan hasil 24 jam, visualisasi sebaran polutan dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu dapat dilihat bahwa konsentrasi maksimum polutan sebesar 1,45 mikrogram per meter kubik berada di sekitar sumber emisi. Lalu sebaran polutan dominan mengarah ke timur yang dipengaruhi oleh arah angin dari barat daya. Dan itu konsentrasi polutan semakin menurun seiring bertambahnya jarak dari sumber akibat proses dispersi di atmosfer. Lalu, pola sebaran membentuk plam yang memanjang, yang menunjukkan pengaruh kuat kondisi meteorologi, terutama arah angin dan stabilitas atmosfer. Dan dapat disimpulkan bahwa faktor meteorologi sangat berpengaruh terhadap distribusi polutan di wilayah studi. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Akia. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Windy. Kepada Windy dipersilakan. Terima kasih moderator. Untuk selanjutnya itu titik sumber cerobong yang berupa cerobong industri itu berada di kawasan sawahan
Kecamatan Padang Timur menjadi pusat awal pelepasan polutan. Berdasarkan hasil pemodelan, polutan tersebut terbawa oleh angin dan menyebar membentuk pelam yang memanjang ke arah timur laut. Sebaran konsentrasi ditunjukkan oleh gradasi warna kontur. Yang pertama itu warna merah hingga orange di titik pusat menunjukkan konsentrasi tertinggi. Pada air mode yang kami running itu menghasilkan maksimumnya 1,45 mikrogram per meter kubik. Untuk selanjutnya itu warna kuning dan hijau itu rentang 0,5 sampai 1 pada jarak menengah. Untuk biru dan ungu itu pada jarak yang lebih jauh. Bentuk pelam yang memanjang mengindikasikan bahwa kondisi meteorologi pada periode pengamatan cukup stabil dengan arah angin yang konsisten. Wilayah di bagian timur laut di timur laut Sumbar berpotensi menerima dampak sebaran polutan lebih besar, sedangkan wilayah barat daya itu relatif tidak berdampak karena berada pada posisi upwind atau melawan arah angin. Ini adalah untuk grafik profil konsentrasi air mode pada 1 jam. Itu yang tertingginya ada 7 dan grafik untuk konsentrasi 24 jam itu ada 1,45. Selanjutnya itu untuk perbandingan dengan baku mutu emisi. Hasil pemodelan dibandingkan dengan baku mutu udara ambien nasional berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 lampiran ke-7, di mana ambang batas PM2,5 untuk periode 24 jam itu adalah sebesar 5,5 mikrogram per meter kubik. Jika dibandingkan dengan konsentrasi maksimum hasil model sebesar 1,45, hanya sekitar 2,5% dari nilai baku mutu tersebut. Emisi dari sumber cerobong terhadap konsentrasi PM2,5 di udara ambien masih berada jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan. Yang kedua itu analisis sebaran polutan. Penurunan konsentrasi terjadi karena adanya proses dispersi di atmosfer. Kemudian angin yang rendah cenderung membuat polutan terkonsentrasi di sekitar sumber, sehingga angin yang lebih kuat akan membawa polutan lebih jauh. Hasil pemodelan juga menunjukkan adanya peningkatan kembali konsentrasi pada jarak tertentu dari sumber. Fenomena ini dapat terjadi akibat pengaruh kondisi atmosfer yang menyebabkan polutan turun kembali ke permukaan setelah terbawa ke jarak tertentu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Windy. Selanjutnya itu ada analisis dari partikulatnya terhadap lingkungan dan kesehatan yang akan dijelaskan oleh Aufa. Kepada Aufa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada analisis dampak terhadap lingkungan dan kesehatan. Yang pertama, meskipun hasil pemodelan menunjukkan bahwa emisi yang dihasilkan relatif rendah, paparan partikulat halus tetap perlu diperhatikan karena sifatnya yang dapat masuk hingga ke saluran pernafasan bagian dalam. Yang kedua, paparan dalam jangka panjang dapat memicu gangguan pernapasan, penurunan fungsi paru, serta meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Yang ketiga, dari sisi lingkungan, konsentrasi PM2,5 yang rendah menunjukkan bahwa dampak terhadap komponen lingkungan seperti vegetasi dan tanah masih tergolong kecil. Partikulat dalam jumlah tinggi dapat menempel pada permukaan daun dan menghambat proses fotosintesis. Selanjutnya ada implikasi hasil pemodelan dan upaya pengendalian. Yang pertama, upaya pengendalian dapat dilakukan melalui beberapa cara. Salah satu langkahnya yang dapat diterapkan adalah melakukan pemantauan kualitas udara secara berkala. Yang kedua, selain itu menggunakan teknologi pengendalian emisi. Yang ketiga, pengelolaan operasional industri seperti pengaturan proses produksi dan penggunaan bahan bakar yang lebih bersih. Kemudian yang keempat, hasil pemodelan juga dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan lingkungan. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, sebaran polutan dari cerobong industri X mengikuti arah angin dominan menuju timur laut.
Yang kedua, konsentrasi polutan tertinggi berada di sekitar sumber emisi dan menurun seiring bertambahnya jarak. Yang ketiga, nilai maksimum PM2,5 sebesar 1,4 mikrogram per meter kubik masih berada di bawah baku mutu udara ambien nasional. Yang keempat, kondisi kualitas udara di lokasi penelitian masih tergolong aman bagi lingkungan sekitar. Yang kelima, variasi konsentrasi dipengaruhi oleh kondisi meteorologi seperti arah angin dan stabilitas atmosfer. Yang keenam, wilayah pada arah sebaran utama memiliki potensi paparan yang lebih tinggi dibandingkan area lainnya. Next. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, pemantauan kualitas udara perlu dilakukan secara rutin untuk mengetahui perubahan kondisi lingkungan. Yang kedua, penggunaan teknologi pengendalian emisi perlu ditingkatkan untuk mengurangi jumlah polutan yang dilepaskan. Yang ketiga, pengelolaan operasional industri perlu dijaga agar emisi tetap dalam kondisi terkendali. Yang keempat, penggunaan bahan bakar yang lebih bersih dapat membantu menekan pencemaran udara. Yang kelima, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data yang lebih lengkap dan cakupan yang lebih luas. Yang keenam, hasil pemodelan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan tata ruang yang lebih baik. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Alfa. Mungkin sekian dari presentasi kami. Maaf jika ada dan kurang. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.